sebelum kita memulai pembelajaran, kita membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, Ibu mintakan siswa yang bernama Tora untuk memimpin doanya. Ibu persilakan Tora, maju ke depan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Tora. Silakan kembali. Absennya maafnya mana? Bukan Ibu Erni. Ada siswa yang tidak hadir kan hari ini? Siapa? Aisyah Fitri Ramadhani. Yang di mana duduknya? Yang di sini. Alasannya? Sakit. Berarti satu orang aja yang ada hadir. Tiga, Kaisa. Apa-apa kabarnya? Sakit semua. Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit hari ini bisa cepat sembuh dan turun kembali dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, nah sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau lihat dulu keadaan kalian siap nggak untuk menerima pembelajaran. Silakan kalian cek duduk kalian, apakah sudah kalian merasa nyaman. Kalau misalnya terlalu berdekatan, duduknya boleh digeser, ya. Kalau yang 3 orang kan bisa dari ujung sana, ujung sini di tengah. Sudah merasa nyaman? Sudah? Oke, udah enak untuk mengikuti pembelajaran? Oke, siap menerima pembelajaran? Siap. Oke, terima kasih. Ibu akan melanjutkan materi yang telah Ibu sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalian sudah siap menerima pembelajaran? Minggu yang lalu kita membahas tentang norma, ya kan? Hanya sebagian ya, Ibu membahas tentang norma karena kemarin Ibu suruh kalian membaca. Hari ini kita akan bahas materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, kita hari ini akan membahas materi tentang norma. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan hari ini tentang norma adalah kalian nanti dapat memahami apa yang dimaksud dengan norma dan nanti kalian bisa mengamalkan norma ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Karena norma ini nanti sangat bermanfaat bagi kalian. Artinya setelah kita mempelajari tentang norma, norma ini pasti akan bermanfaat bukan hanya untuk kalian sebagai peserta didik, tapi juga Ibu sebagai pengajar kalian. Oke? Kalau begitu, Ibu lanjutkan lagi. Ibu punya pertanyaan seperti ini. Kalau kalian ya masuk ke dalam rumah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Mengucap salam. Apakah mengucap salam itu kalian lakukan hanya di dalam rumah kalian saja? Tidak. Artinya apa? Kalaupun kalian bertamu ke rumah orang, maka kita wajib mengucapkan salam. Kemudian setelah disauti salamnya oleh orang lain dan dipersilakan masuk, baru kita bisa masuk dan bertamu ke rumah orang. Nah, apakah itu juga bagian dalam sebuah norma? Apakah itu bagian dari sebuah norma mengucapkan salam tersebut? Masuk. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kalian ya membagi kelompok belajarnya. Nah, kelompok belajar ini yang seperti ini aja. Nanti kalian akan berdiskusi ya tentang materi kita tentang norma, macam-macam norma, kemudian apa fungsi dari norma atau arti pentingnya norma bagi kehidupan kita, jenis norma apa aja nanti yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk kelompoknya yang seperti ini aja, karena Ibu akan menggunakan kelompok belajar ya. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama dan kalian diskusikan. Oke, sebelumnya ya kan Ibu kepingin kalian membuka buku paket kalian dulu halaman 23
23. Silakan buka buku paket kalian halaman 23. Sudah? Kalau sudah, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca, ya. Apa namanya? Admira dan kantong sampahnya. Silakan kalian baca. Kita belajar tentang literasi, ya. Silakan masuk ke dalam kelas. Setelah 10 menit silakan masuk ke dalam kelas. Sudah selesai? Baca benar-benar, nah. Oke, sudah? Nah, kalau kalian sudah membaca, tadi Ibu suruh kalian literasi, membaca Admira dan kantong plastiknya. Nah, pertanyaan Ibu, apakah kalian siap meniru apa yang dilakukan oleh Admira? Siap. Nah, kalau kalian siap, Ibu ingin bukti nanti ya. Jadi di kisah Admira itu dikatakan bahwa dalam lingkungan keluarga ternyata yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan Admira sendiri ternyata punya yang namanya aturan, ya kan? Nah, kalau kalian nanti mau menyikapi dan mau siap meniru apa yang dilakukan oleh Admira, akan Ibu acukan jempol dan terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, jadi kalian sudah siap tadi meniru apa yang dilakukan oleh Admira dan kalian menjawab untuk siap. Artinya dalam sebuah keluarga ada yang namanya aturan. Nah, pokok bahasan kita hari ini adalah tentang norma. Kira-kira ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, apa sih yang dimaksud dengan norma? Silakan kalian diskusikan di kelompok belajar kalian masing-masing, apa sih yang dimaksud dengan norma? Ada yang dapat? Ya, silakan Konita, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah aturan atau peraturan yang bertujuan untuk menata kehidupan di masyarakat. Oke, norma adalah aturan atau peraturan yang menata kehidupan seseorang atau kelompok orang di masyarakat. Oke, itu tadi pengertian dari norma. Sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar, ya. Kalau tadi kalian mengatakan norma itu adalah sebuah aturan atau peraturan yang berlaku di masyarakat, yang secara otomatis kalau ada yang namanya aturan berarti sifatnya adalah mengikat kepada seseorang atau kelompok orang. Sekarang perhatikan, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Ya, kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Gambar sebuah rumah, ya kan? Nah, kalau kalian ini adalah melihat gambar sebuah rumah, kelihatan kan di belakang? Ini gambar sebuah rumah. Nah, Ibu akan mengajukan pertanyaan, apa yang akan terjadi dalam sebuah keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah apabila tidak ada yang namanya aturan atau peraturan? Paham maksud Ibu? Ya, ini adalah gambar sebuah rumah. Apa yang akan terjadi apabila dalam sebuah rumah, ya kan, yang terdiri mungkin dari ayah, ibu, kakak, dan adik, tidak ada terdapat yang namanya aturan atau peraturan? Boleh kalian diskusikan apa yang akan terjadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau tidak ada aturan dalam sebuah rumah, kira-kira apa yang akan terjadi? Angkat tangan. Silahkan Tora. Sampah berserakan di halaman rumah. Kira-kira apa lagi? Aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Kira-kira apa lagi Tora? Ada lagi? Kalau di dalam rumah ini ada aturan, kira-kira akan terjadi apa? Iya, silakan. Terjadi apa tadi? Kehidupan tidak beraturan. Apalagi kira-kira? Siapa lagi?
Akhir, apalagi yang akan terjadi kalau sebuah rumah ini kan ada aturan atau peraturan? Rumah berantakan, kotor. Apalagi? Rumah akan terlihat tidak nyaman. Oke, sekarang aku tanya, di rumah kalian ada nggak yang namanya aturan? Ada. Ada yang bisa menyebutkan nggak aturan di rumah kalian itu contohnya seperti apa? Aturan yang dibuat oleh orang tua kepada anggota keluarganya. Kira-kira yang seperti apa? Iya, silakan. Kayak apa? Kalau habis bangun tidur, katanya ada aturan mungkin dari orang tuanya, tempat tidurnya harus dibersihkan. Boleh ada lagi? Oke. Melipat baju sendiri. Nah, itu kan aturan. Tapi kalau dalam rumah itu tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bukan hanya sampah, ya kan? Kalau rumah itu tidak ada aturan, kira-kira apa yang terjadi di rumah? Silakan. Tidak adanya tata krama, ya kan, dari anggota keluarga. Apalagi kira-kira? Kalau di rumah itu tidak ada aturan, kira-kira apalagi yang akan terjadi? Hah? Apa kira-kira? Ayo. Apalagi? Di bagian belakang, apa yang terjadi apabila dalam sebuah rumah tidak ada aturan? Yang jelas ya, kalau dalam sebuah rumah tidak ada aturan, maka akan terjadi yang namanya keributan. Rumah dalam keadaan mungkin tidak aman dan tidak tentram. Anggota keluarga mungkin akan berbuat sesuka hatinya. Betul tidak? Nah, oke. Jadi artinya dengan adanya norma, ya kan? Norma tadi adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat, di keluarga tadi kenapa harus punya aturan, ya kan? Supaya kehidupan di keluarga tentram, teratur, dan damai. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya kan? Setelah kita punya norma, yang jelas norma itu sifatnya mengikat dan memiliki sanksi, ya kan? Sanksi diberikan oleh siapa? Kalau di rumah sanksinya diberikan oleh orang tua. Artinya kalau kamu melanggar peraturan di rumah, maka sanksinya diberikan oleh orang tua. Biasanya sanksi dari orang tua itu di rumah apa kira-kira? Apakah cukup berat? Berat ya? Apa kira-kira biasanya? Kalau kamu melanggarnya aturan di rumah, kira-kira sanksinya apa? Kalau main HP, HP-nya bakal disita. Bagi kamu berat ya? Berat. Oke, apalagi kira-kira sanksinya? Sanksi berat, ringan, dan tidaknya tergantung apa yang kita lakukan. Oke, ada pertanyaan dulu tentang norma. Sekali lagi ya, Ibu ulangi tadi, norma adalah aturan atau peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa sih arti penting dari norma? Oke, arti penting dari norma, silakan. Norma bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Betul sekali. Norma tadi bertujuan menjaga ketertiban di lingkungan bermasyarakat. Contoh misalnya, apa kira-kira tentang norma ini? Pernah nggak melihat lalu lintas di jalan raya? Pernah kan? Nah, norma tadi kan salah satunya mempunyai arti penting, katanya adalah menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita ambil contoh misalnya tentang tertib berlalu lintas. Di setiap simpangan-simpangan yang besar itu ada yang namanya apa? Rambu-rambu lalu lintas. Ada warna hijau dan ada warna kuning. Kalau tanda merah harus apa? Berhenti. Kalau tanda hijau harus jalan. Kalau tanda warna kuning, siaga. Nah, norma-norma yang ada
di masyarakat. Salah satu contoh tadi untuk menjaga ketertiban di masyarakat, contohnya adalah tertib berlalu lintas. Ya kan, ada rambu-rambu lalu lintas. Ada merah untuk berhenti, hijau untuk jalan, dan warna kuning untuk bersiap-siap atau siaga. Pernah kalian melakukan pelanggaran terhadap norma lalu lintas? Tidak pernah. Ada nggak yang pernah? Ada. Siapa? Siapa? Kamu pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas? Contohnya kayak apa? Menerobos lampu merah. Apakah, siapa namanya? Fadil. Apakah perbuatan yang dilakukan Fadil menerobos rambu lalu lintas perbuatan yang benar? Nah, yang lain berarti jangan dituruti. Apalagi kira-kira tertib berlalu lintas ini? Apalagi kira-kira? Menggunakan helm sebagai pengaman diri kita. Apalagi? Nah, sekarang pertanyaan gini dulu. Apakah kalian sebagai seorang pelajar, ya kan, dibolehkan untuk menggunakan kendaraan? Boleh. Sekali lagi ditanya. Apakah kalian sebagai seorang pelajar dibolehkan menggunakan kendaraan? Boleh. Tidak boleh. Karena apa? Ya, bagi orang yang menggunakan kendaraan adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat. Artinya mereka yang sudah mempunyai kelengkapan kendaraannya. Apakah itu sudah berumur 17 tahun dan punya SIM atau alat kelengkapan kendaraan yang lainnya. Oke, nah selanjutnya silakan kalian diskusikan lagi. Itu tadi adalah arti penting norma yang pertama. Arti penting norma yang kedua apa kira-kira? Ada lagi nggak? Arti penting norma yang kedua. Tadi yang pertama kata Konita menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Salah satunya tadi adalah tertib berlalu lintas. Kalau orang melakukan pelanggaran terhadap tertib berlalu lintas, kira-kira apa sanksinya? Bisa ditilang atau didenda. Betul sekali. Nah, arti penting yang kedua apa kira-kira? Ayo. Arti penting norma. Yang lainnya ada lagi? Ada yang bisa? Ya, orang lagi. Ayo yang lainnya mana? Agar hubungan di dalam masyarakat berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Hubungan yang seperti apa itu? Silakan bacakan tolong. Hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Oke, ada lagi nggak arti penting norma? Ada lagi? Arti penting norma. Ada lagi yang bisa menyebutkan arti penting norma? Bagian depan. Arti penting norma. Angkat tangan. Ya, bagian belakang sebelah Surya. Nyaringin. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat. Menjadi petunjuk setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Ada lagi nggak arti penting norma? Selain yang sebelah sini. Ayo yang putranya. Arti penting norma. Silakan. Namanya? Dapat? Dabisa. Oke, apa Dabisa? Menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Nah, itu tadi arti penting dari adanya norma. Kemudian yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan di kelompok kalian masing-masing, ya, apa saja jenis-jenis norma. Silakan diskusikan dulu apa saja jenis-jenis norma.
kelompok sebelah sini menyebutkan 4 jenis normanya. Kalian gabung nanti 2 kelompok, ya, diskusikan silakan. Kemudian bagian sini itu menyebutkan di sini tadi 4 jenis norma, di sini menyebutkan contoh dari norma agama dan norma kesusilaan. Bagian yang di sebelah sini dengan yang sini nanti harus menjelaskan arti dari norma susila atau kesopanan. Bagian sini adalah norma hukum. Silakan kalian diskusikan. Jadi kelompok sini menyebutkan 4 norma nantinya. Kemudian di bagian wanita itu menyebutkan norma agama. Di sini norma kesusilaan, di belakang norma kesopanan, dan yang paling belakang norma hukum. Oke, sudah kalian diskusikan? Sudah dapat? Sudah? Kira-kira 4 jenis norma. Silakan salah satu di antara kalian berdiri. Sebutkan dulu 4 jenis norma. 4 jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat. Tadi kelompok bagian depan mengatakan ada norma agama, ada norma kesusilaan atau norma susila, ada norma kesopanan atau sosial, dan ada norma hukum. Oke, bagian di belakang, ya. Silakan kalian diskusikan apa yang dimaksud dengan norma agama. Silakan yang dapat bacakan. Oke, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Oke, nah di depan tadi menyebutkan ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. 1 katanya adalah norma agama, 2 norma kesusilaan atau susila, 3 adalah norma sosial atau norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, tadi di bagian belakang mendiskusikan dengan teman-temannya, apa sih yang dimaksud dengan norma agama? Jadi katanya norma agama tadi adalah satu kaidah yang bersumber, satu kaidah atau peraturan yang bersumber langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kira-kira bagian belakang lagi, apa sih contoh dari norma agama? Ya, silakan. Contoh dari norma agama itu seperti menjalankan ibadah kita sesuai kepercayaan masing-masing. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ada lagi yang bisa memberikan contoh tentang norma agama? Ada? Apalagi kira-kira? Kelompok lain juga bisa. Contoh norma agama apa aja? Ada? Ya, silakan. Apa kira-kira contoh dari norma agama? Ulangin. Iman kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Oke, betul. Ibu ambilkan 2 contoh ya. Jadi tadi norma agama adalah aturan yang bersumber langsung dari Tuhan. Biasanya berisi perintah atau larangan. Nah, berisi perintah berarti apa? Wajib kita lakukan atau jalani. Kalau berisi larangan, Bang? Kalau berisi larangan harus kita apa? Harus kita jauhi. Contohnya tadi apa? Norma agama. Contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Coba ulang. Menghormati orang lain yang berbeda agama. Oke, paham sudah tadi tentang norma agama? Oke, di bagian belakang tadi ada norma agama, dia menyebutkan arti dari norma agama. Kemudian bagian sini dan juga ada dari bagian belakang dan bagian sebelah sini memberikan contoh norma agama. Sekarang pertanyaannya lagi, apa sih sanksi yang kita dapatkan apabila kita melakukan pelanggaran terhadap norma agama?
Apa kira-kira? Silakan. Apa sanksi yang kita dapatkan kalau kita melanggar yang namanya norma agama? Apa sanksinya? Sanksinya yang kita dapatkan. Nah, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi tolong? Tidak mendapatkan ridho dari Allah, katanya kalau pada melaksanakan ibadah. Karena ibadah ini adalah tanggung jawab setiap masing-masing individu. Oke, kemudian norma yang kedua apa setelah norma agama? Norma kesusilaan. Silakan, norma kesusilaan kira-kira apa arti dari norma kesusilaan? Silakan berdiri, nak. Satu aja. Pengertian norma kesusilaan. Yang lain tadi ada Pak, norma susila. Ya, silakan bacakan. Bagian sini yang aktif nih. Pengertiannya apa? Norma susila adalah norma kesusilaan adalah norma atau aturan yang bersumber dari hati sanubari manusia. Pertanyaannya, kalian punya hati nurani nggak? Punya. Oke. Sekarang bagian sini. Apa contoh dari norma kesusilaan? Membantu teman yang sedang terjatuh. Apa lagi? Bagian sini, ayo. Contoh dari norma kesusilaan. Ya, silakan. Selalu bersikap santun dan peduli kepada sesama manusia. Nah, sekarang apa sih sanksi yang dapat kita dapatkan apabila kita melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini? Apa kira-kira sanksinya? Norma kesusilaan tadi kan berasal dari hati nurani kita tentang baik dan buruknya satu perbuatan. Tadi menolong orang yang jatuh, ya kan, bersikap jujur dan sebagainya. Sanksi apa yang kita dapatkan apabila kita melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalnya lagi contoh kalian berpakaian misalnya, ya, berpakaian misalnya ke pesta perkawinan, orang rapi-rapi bajunya. Kira-kira kamu mau pakai baju yang tidak sesuai. Nah, apa yang akan dilakukan orang? Menjadi bahan perbincangan orang. Mungkin akan dihina atau dicemooh orang. Nah, itu contoh dari norma kesusilaan. Yang ketiga, norma sosial atau norma kesopanan. Kelompok paling belakang. Silakan. Ini kelompok Alfian. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Arti dari norma kesopanan? Norma kesopanan atau norma sosial katanya bersumber dari tata pergaulan sekelompok manusia di lingkungan masyarakat. Kira-kira menurut Alfian contohnya? Kira-kira norma kesopanan ini kira-kira apa contohnya? Sopan terhadap orang yang lebih tua, apalagi kira-kira? Berpakaian yang sopan dan tidak, ya, berpakaian sopan dan tidak terbuka. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira contohnya?
Contoh norma kesopanan. Ya, silakan Surya. Wah, baru Surya nih gue panggil. Tidak berkata-kata kasar kepada siapa? Kepada semua orang, termasuk mungkin kepada orang yang lebih dewasa. Oke, betul sekali. Jadi tadi norma kesopanan atau norma sosial adalah satu peraturan yang berasal dari sekelompok atau sepergaulan kelompok manusia. Nah, salah satu contohnya tadi katanya berkata yang sopan. Kemudian tadi Surya mengatakan juga jangan berkata kasar kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang sebaya dengan kita. Kemudian tadi ada yang menyebutkan lagi apa tadi contoh norma kesopanannya, berpakaian yang rapi dan sopan. Kira-kira Kang, amun kita melanggar peraturan itu apa yang akan kita dapatkan? Ya sama mungkin dengan yang norma kesusilaan. Kita juga akan mendapatkan cemoohan dari orang lain. Paham? Oke, selanjutnya terakhir. Siapa tadi yang dapat mendiskusikan tentang norma hukum? Ya, selain Tora, bagian ujung dong Ibu anak mendengar suaranya. Norma hukum, apa yang dimaksud dengan norma hukum? Norma hukum adalah satu peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia di dalam kehidupan bernegara. Oke, norma hukum katanya tadi adalah norma aturan atau peraturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bernegara. Oke, sekarang apa contoh dari norma hukum? Ya, silakan. Wajib membayar pajak. Apa lagi, ada yang lain? Oke, apa lagi? Jangan melakukan tindakan korupsi. Apa lagi? Ada lagi? Contoh dari norma hukum apa? Nanti di awal Ibu ada menjelaskan. Ya, silakan. Mematuhi peraturan berlalu lintas. Nah, itulah tadi 4 jenis norma. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu jelaskan dari awal ya. Norma adalah aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian ada 4 arti penting norma. Kemudian jenis-jenis norma, contoh dan sanksi dari norma. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Silakan nanti kalian jawab di bagian bawah. Lembar kerja siswa silakan kalian kerjakan secara individu. Tadi sudah sekilas kita akan membahas tentang pengertian norma, arti penting norma dalam kehidupan, 4 jenis norma, kemudian sanksi bagi norma, sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kemudian ada contoh-contoh dari 4 norma tersebut. Silakan kalian tuliskan nama, kelas, tanggal, kegiatan. Mungkin 10 menit dimulai dari sekarang menjawab. Ada ini jawabannya. Tapi misalkan dulu jawab sedikit dulu. Jawab sedikit dulu. Silakan kalian kerjakan. Nilai penting norma tadi ada berapa? Nah, dibaca materinya. Aku 10 menit, ya. Jangan suara.
Mana yang diambil? Berapa? Berapa? Arti kecil lima. Ya, bukan itu. Yang mana? Kemudian yang kedua itu yang nomor 3 itu di Indonesia norma tentu juga terkait dengan nilai Pancasila, maksudnya nilai Pancasila yang lima. Nah, terbagian mana? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah selesai. Oke, ya perwakilan. Jadi kelompok 1 nanti perwakilannya adalah Tika dan kawan-kawan. Kelompok 2 nanti perwakilannya adalah Tora dan kawan-kawannya. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 ya kalian berarti kelompok terakhir. Nah berarti nanti kelompoknya kalian Tora, Eli, yang ini dua kelompok. Kalian kelihatan semua ya. Oke. Kalau sudah, silakan maju presentasi untuk kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perkenalkan, nama saya Marta Okiana, nama saya Martina Eda, nama saya dipersilakan untuk dipanggil untuk membacakan Dan saat yang bersama
Jadi kelompok 1 tadi menyampaikan hasil diskusinya, ya. Ada terdapat beberapa nilai penting norma, yang salah satunya tadi adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, betul. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. 3, membentuk akhlak atau karakter manusia. 4, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. 5, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian yang kedua tadi, kelompok 1 juga menyebutkan ada 4 jenis norma. Ada norma agama, norma sosial, norma susila, dan norma hukum. Oke, kita lanjutkan lagi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nanti kemana? Saya di belakang kemana? Boleh maju lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Atiga dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami terdiri atas di Indonesia. Norma tentu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu norma Yang ini suaranya. Ayo beri semangat dulu untuk kelompok 2. Saya beri suaranya. Ayo. Ulangi lagi. Nilai-nilai Pancasila. 1. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Di Indonesia katanya terdapat 5 nilai-nilai Pancasila. Oke, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Silakan duduk kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan ya kepala nila dari lewat Begitu penting norma bagi masyarakat ramah. Yang ini nggak? Yang lain direkam ya. Mereka kamu yang menyebutkan bahwa dalam
Keadilan di masyarakat. Oke, beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke, jadi tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dalam kelompok belajar. Kelompok 2 juga seperti itu. Kelompok 3 juga sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu akan membahas sedikit dulu ya apa hasil dari presentasi kalian. Jadi tadi ya dari kelompok 1 katanya terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa sih arti penting dari norma tersebut? Yang pertama arti pentingnya adalah menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Secara otomatis, kalau tidak adanya norma, tidak adanya aturan atau peraturan, secara otomatis yang namanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat tidak akan tercipta. Betul sekali. Ya kan? Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Jadi katanya tadi arti penting dari norma ini adalah salah satunya mencegah benturan kepentingan antar warga. Artinya tadi kalau ada artinya egois, satu egois, tidak akan pernah ditemukan titik terang. Kalau ada masalah tidak akan pernah terselesaikan. Nah, jadi mencegah benturan kepentingan antar warga atau terjadinya bentrokan antar warga. Jadi gunanya norma itu tadi mengatur kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, norma katanya membentuk akhlak atau karakter manusia. Akhlak itu akhlak yang kayak apa yang kita harapkan? Adalah akhlak yang terpuji. Karakter manusia yang kayak apa? Yang namanya karakter manusia kan berbeda-beda. Ada yang karakternya baik, ada yang karakternya jahat, ada yang karakternya kepingin menang sendiri. Nah, tugas dari norma tadi adalah membentuk akhlak atau karakter manusia yang asalnya tidak baik menjadi baik. Karena kita tahu bahwa bagian dari norma itu adalah memiliki sanksi. Yang ada sanksinya tegas, ada juga yang sanksi mungkin tidak tegas. Nah, yang ketiga, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa kalau norma itu sudah ada memiliki sanksi, apakah itu mungkin sanksinya sanksi yang berat atau sanksi yang ringan, secara otomatis mungkin kita tidak akan melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Oh, misalnya ya, aku membuang sampah sembarangan nih. Salah satu contoh norma apa? Norma kesopanan. Aku membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang dilakukan orang? Orang pasti akan memberikan cuma itu anaknya ya tidak sopan, sampah ada tempatnya kok dibuang di luar tempat sampah. Oh, itu anak muda di sembarang tempat. Nah, oh, anak itu berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Oh, anak itu misalnya pakaiannya tidak sesuai dengan pakaian yang sepantasnya dipakai oleh seorang anak. Nah, itu membentuk karakter. Kemudian tadi dari kelompok 1 juga menjelaskan apa saja sih jenis norma. Sudah kita diskusikan tadi pertama, ya kan, secara individual norma itu terbagi menjadi 4. Ada norma agama 2, norma sosial, norma 4. Mentes kalian ya. Ternyata norma itu ada 4. Oke, 1 norma, 2 norma, 3 norma. Sudah sesilah. 3 norma sosial, 4 norma hukum. Oke, ada 4 jenis norma. Kemudian tadi untuk kelompok 2. Ya, betul ya. Kelompok 2 tadi kelompok Tora dan kawan-kawannya, ya. Dikatakan tadi untuk kelompok 2, di Indonesia itu katanya norma bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai pertama apa? Semuanya. Nilai-nilai Pancasila yang pertama. 2, 3, 4, 5, keadilan. Nilai Pancasila ada ketuhanan.
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang keempat, begitu pentingkah norma bagi masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini. Salah satunya dengan cara membudayakannya adalah, katanya dengan pentingnya norma sejak dini, salah satu cara membudayakannya adalah memberlakukan sanksi. Sanksinya dapat bersifat ringan, bisa berupa teguran atau peringatan agar tidak melanggar lagi. Nah, kemudian dalam waktu yang sama, sanksi yang lebih berat juga bisa dapat kita terapkan. Misalnya berupa hukuman atau denda. Paham? Nah, kalau yang ringan tadi sifatnya yang berupa teguran yang kayak apa misalnya? Wanita misalnya buang sampah. Ditegurnya kayak apa? Kira-kira kamu negur wanitanya kayak apa? Ya, gimana cara kamu berinteraksinya? Menegurnya? Buang sampah di tempatnya. Jenisnya hanya berupa teguran. Apakah jenisnya itu sanksinya berat atau ringan? Masih berupa sanksi yang ringan. Nah, ada tadi sanksi yang berat berupa denda atau hukuman. Kira-kira kalau kita kaitkan ke dalam norma, masuk norma apa itu sanksinya? Norma hukum. Misalnya tadi kamu melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya kan, kemudian kedapatan oleh pihak yang berwajib atau polisi yang sedang razia, maka kamu wajib, ya kan, mendapatkan sanksi. Sanksinya bisa berupa hukuman atau bisa berupa denda. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, kemudian dari kelompok 3. Kelompok 3 yang terakhir tadi mengatakan gini juga, banyak ahli yang menyebutkan bahwa nilai penting norma itu apa sih? Ternyata nilai penting norma itu ternyata supaya dalam kehidupan masyarakat bisa selalu bersikap adil. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku di masyarakat, maka ya kan, orang tersebut atau kelompok orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Oke, ada yang ingin bertanya dulu? Paham nggak tadi tentang norma? Paham. Oke, Ibu anak mau ulangi Pang dulu Pang. Siapa tadi yang bisa menjawab pengertian norma Pang? Ada yang bisa? Ayo buka buku. Nah, silakan. Norma adalah norma adalah aturan atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Oke, paham sudah semuanya? Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan nanti silakan kalian baca materi selanjutnya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu mau tanya dulu, apa manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi bagi kalian? Bisa nggak diambil kesimpulan apa sih manfaat yang dapat aku ambil dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Ayo, orang bisa kira apa yang manfaat apa yang kamu dapat ambil dari pembelajaran kita hari ini? Tentang macam-macam norma. Ada lagi? Apa lagi manfaatnya? Mendapatkan pengetahuan baru tentang norma. Ada lagi? Ada lagi? Sudah tahu kan arti dari norma tadi? Adalah satu peraturan, ya kan? Oke, manfaat yang kalian ambil, ya, Ibu menginginkan bahwa pelajaran kita hari ini, ya, tentang norma bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau norma itu memiliki sanksi, ya kan, di masyarakat ada sanksi berupa teguran, ada sanksi denda, ada sanksinya jenisnya mungkin hukuman, ada yang ringan, mungkin ada yang berat. Kalian mungkin memahami bahwa ya kan, norma itu perlu sekali kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, silakan kalian berdiri semuanya. Masih ingat tepuk P5? Gerakannya masih ingat? 3, 2, 1, tepuk P5. Kekuatan proyek Penguatan
pelajaran Pancasila. Oke, bukan sampai di sini. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan silakan duduk. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dan apa yang kalian diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.